Ya, Oh iya, makasih. ya, siap. Eh, itu Mas Den tadi yang Oke, mengenai global variable, oke. itu skopnya bukan cuma di file itu ya. Kalau yang global ya, itu bisa diakses di file lain sih. Contohnya saya bikin gini ya. Saya bikin variabel di tutorial.dart ya, namanya name. Hmm. Ini, nah itu saya pengen akses tuh. Bisa. Terus diimport dulu ya. Saya import dulu. Nah, itu bisa diakses tuh kalau global ya. Gitu. Nah, ini Oke. ini saya akses di file lain. Syaratnya yang penting diimport sih. Oh iya, karena di import ya. Ya, thank you Mas. Ya, siap. Silakan. Oke, gini Mas. Hmm, kan itu di e-learning udah ada banyak materi ya. Ada Oke, full stack, oke, eh, juga batch coffee, kalau nggak salah lagi, cafe. oke, Nah itu kalau misal udah belajar batch cafe dari pertemuan 1 sampai pertemuan 11, kalau nggak oke, salah kamu. oke, Iya itu sampai pertemuan terakhir. oke. Itu boleh ndak Mas langsung langsung belajar blok state manajemennya? Boleh. Atau ada tahap sebelumnya itu masih ada tahapan yang harus dipelajarin? Boleh sih. Boleh langsung. Nggak masalah. Yang penting masnya udah mempelajari state manajemen bawaannya Flutter ya. Itu sih yang apa ya? Yang paling penting dan jangan sampai terlewat ya. Yang mid 10 ini. Kenapa? Karena banyak juga yang mempelajari blok langsung, akhirnya jadi apa ya? Jadi bingung gitu dan banyak salah paham terkait dengan Flutter, teman-teman. Dan ini penting ya, built-in state management karena tidak semua project itu nanti menggunakan blok, teman-teman. Ya, ada juga project-project yang nggak pakai state management sama sekali. Itu banyak, teman-teman. Banyak ya, banyak contoh kasusnya. Misalnya aja teman-teman kalau lihat di PubDev ya, itu project-project seperti Google Maps misalnya. Nah ini kalau teman-teman lihat ya, dia kan nggak depend ke blok, teman-teman. Nah, kenapa dia nggak pakai blok? Ya karena dia mau project ini nantinya bisa digunakan untuk state management yang lain ya, selain blok. Bisa untuk project GetX, untuk project Riverpod dan sebagainya. Nanti kalau teman-teman bikin project yang berhubungan dengan UI pun itu tidak diintegrasikan dengan state management tambahan biasanya. Kenapa? Contohnya project UI ya, itu Syncfusion, Pubdev. Nah ini kalau teman-teman lihat ya, di chart ini dia nggak pakai semacam blok gitu teman-teman tuh. Dia pakai built-in state management. Nah, kenapa? Supaya chartnya ini bisa dipakai di project apapun teman-teman. Oh, ya. Jadi pertanyaan Masnya ya, kalau udah sampai mid 11 boleh belajar blok, belajar GetX dan sebagainya silakan. Belajar Riverpod juga oke. Riverpod juga bagus lah. Mungkin boleh sambil dilirik ya. Ini menarik nih. Riverpod ini developernya sama ya dengan provider, teman-teman. Ini kalau teman-teman tahu provider, mungkin ini agak kejauhan sih buat teman-teman yang baru belajar ya. Nah, ini developernya sama kok. Si Riverpod sama si provider ya, teman-teman. Basically, Riverpod itu adalah versi terbarunya dari provider. Jadi kalau teman-teman belajar nih di tahun 2023 ini ya, bagus juga nih kalau teman-teman langsung ke Riverpod, nggak masalah gitu. Ada lagi? Silakan. Em, Nanya lagi Mas. Oke. Kalau misal kalau itu kan banyak sekali Mas state manajemennya. Ada Ya, blok, ada Riverpod dan ya, banyak lah ada GetX. ya. Kalau misal cuman satu aja yang didalemin, terus Oke. mau ganti ke yang lain itu apa mudah gitu Mas? Oke. Atau konsepnya semuanya itu sebenarnya sama gitu? Atau gimana Mas? Sebenarnya sih mirip-mirip ya. Sebenarnya mirip-mirip sih. Mirip-mirip. Contohnya nih kayak misalnya kita tahu set state ya. Kalau di Bonus Flutter ya. Kalau di GetX itu dia pakainya GetX misalnya. Nah, di GetX itu dia pakainya
Bentar ya. Baik, saya rapikan dulu terkait state management ya. Nah, di GetX itu dia pakainya update. Kalau di blog itu pakainya emit ya. Terus kalau misalnya di mana ya? Di provider, nah dia pakainya notify listener. Nah, jadi pada dasarnya mirip-mirip sih. Nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda. Gitu. Paling yang akan membedakan itu kayak fitur tambahan dari state managementnya tuh. Itu yang apa ya? Yang unik lah. Contohnya itu kayak di GetX itu ada OBS gitu ya, misalnya OBS gitu ya. Kalau di blog itu ada hydrated block misalnya. Blog, lalu ada blog listener gitu ya. Lalu ada apa lagi? Ya, paling yang kayak gitu-gitu ya yang agak beda jauh sih. Tapi kalau masnya em, pindah dari state management X ke Y, yang penting gini sih, Mas ya. Yang penting ketika kita belajar sesuatu, kalau bisa sih sebisa mungkin jangan membandingkan dengan apa ya yang kita tahu sebelumnya. Gitu. Jadi kalau kayak misalnya nih saya basicnya GetX gitu, saya pengen belajar blog. Nah itu jangan kita terlalu banding-bandingkan apa ya fiturnya GetX sama blog karena belum tentu ada semuanya. Belum tentu yang ada di GetX itu ada di blog atau sebaliknya. Jadi kita benar-benar belajar dari nol aja sih. Gitu. Oke, tadi ada Oke, pertanyaan. Mas. Ya, Oke, terjawab, Mas. ya, Terima siap. kasih, Mas. Ya, siap. Studi kasus. Bentar, studi kasus. Studi kasus. Oke. Jadi materinya itu nanti ada minimal 12 menit, teman-teman ya. Minimal 12 menit itu materi, teman-teman. Kayak yang batch KP nih. Yang batch KP ini masih ada satu menit lagi ya. Itu terkait dengan arsitektur. Ya, setelah itu nanti ada studi kasus ya. Kasus nanti setelah 12 kali meet bisa juga lebih ya, teman-teman. Bisa lebih ya, teman-teman. Bisa 12 atau lebih. Oke. Nah, setelah itu baru kita masuk ke studi kasus. Itu yang batch cafe nanti setelah meet materi ada studi kasusnya yaitu aplikasi cafe itu. Kadang batch full stack sekarang lagi materinya udah selesai ya. Sekarang kita lagi aplikasi dokter appointment. Nah, nanti yang batch ini batch November ya. Nanti setelah materi baru nanti ada studi kasus sih yaitu e-learning gitu. Nah, teman-teman yang dari batch KP ya bisa juga ikut yang e-learning nanti ya, teman-teman ya. Karena kan ini nanti saya taruh dalam satu ini ya, satu e-learning yang bisa teman-teman akses, oke. Dan teman-teman juga yang ada di batch KP bisa ikut yang batch November atau bahkan nanti bisa ikut yang batch Desember, teman-teman. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Yes, setelah materi 12 menit ya. Jadi setelah meet baru kita studi kasus. Jadi nggak langsung studi kasus ya, Mas Dayat. Oke. Ada lagi pertanyaan terkait terkait basicnya nih, teman-teman gimana? Ada kendala nggak nih terkait dengan Saya Mas, variabel? Ya, silakan. ini apa namanya, setelah apa namanya, materi yang barusan untuk apa namanya, belajar di e-learning-nya itu saya mulai dari mana ya Mas ya? Nanti Atau recordnya, memang harus mengikuti nanti apa namanya, besok ngikutin dulu oke, game meet-nya seperti ini, atau oke, bisa saya langsung lihat di sini di e-learning-nya? oke. Em, kalau recordnya nanti kan diupload ya. Di sini nanti saya tambahin lagi nih batch November di sini. Recordnya bisa dilihat di e-learning. Atau kalau masnya pengen belajar duluan ya, itu bisa aja belajar dari sini nih, yang dot basic compilation. Itu juga bisa sih. Coba dari D1, D2, D3 dan seterusnya. Nah, ini kompilasi video dari batch sebelumnya ya. Oh gitu. Bisa Ya juga ya. dari sini. Baik baik. Siap siap. Tugasnya nanti ya. Tugasnya yang batch ini mungkin nanti setelah 2 sampai 3 pertemuan ya, teman-teman ya. Oke. Saya Oke. soalnya di batch ini saya pengen masukin materi baru sih, yaitu record ya.
Saya mau pengen masukin record, jadi mungkin akan agak beda sedikit ya dengan batch sebelumnya. Karena ini baru juga sih di Dart ya, ada namanya record teman-teman. Saya pengen masukin sih record Dart. Namanya record agak di pikiran kita record itu kan merekam teman-teman ya. Nah ini saya pengen masukin materi di batch ini. Memang masih jarang yang pakai sebenarnya, tapi ya kita tambahkan di batch ini supaya teman-teman ada referensi ya kalau nanti tiba-tiba timnya itu pakai kode seperti ini, jadi nggak bingung. Ini tuh di code ya, dia tuh mirip sama apa ya? Mirip sama map sih, mirip sama map, tapi implementasinya itu berbeda. Gitu. Ada lagi? Mas, tanya Mas. Boleh Mas. Silakan. Maaf banyak nanya. Ya, silakan. Nggak apa-apa. Ini apa terkait apa namanya variabel tadi? Variabel. Ya, itu kan ada var sama dynamic tuh tadi. Ya. Nah, apa namanya? Itu ada ini kalau yang lain sebelumnya itu kan kita menentukan terlebih dahulu tuh tipenya apa gitu kan. Betul. Misalnya string, integer dan sebagainya. Ya. Nah, ini apa namanya yang var sama dynamic ini itu digunakan ketika apa itu Mas? Apa namanya penggunaan variabel jenis ini gitu. Oke. Jadi pada dasarnya ini memang ini terkait dengan style coding juga ya. Jadi boleh juga sih teman-teman semuanya itu benar-benar ditulis ya tipe datanya. Jadi nggak ada yang pakai var sama sekali, nggak pakai dynamic sama sekali. Nah, itu boleh teman-teman. Boleh seperti itu, ditulis semua tipenya. Nah, tapi ada beberapa kasus yang memang ya apa ya? Kita nggak tahu nih nilainya itu mengembalikan apa. Gitu. Contohnya apa? Contohnya kalau kita nanti membuat request ke API, teman-teman. Oke, request ke API itu kan nggak bisa diprediksi ya. Dia itu mengembalikannya list atau map, ya. Bisa jadi dia mengembalikan list, bisa jadi dia mengembalikan map, bisa jadi ada datanya gitu ya. Bisa jadi nggak ada datanya gitu ya. Atau bahkan mengembalikan misalnya teks misalnya ya. Nah, itu biasanya kita pakainya dynamic sih dalam kasus itu. Gitu. Nah, kalau saya sering juga sih pakai var. Jadi bebas sih. Pada dasarnya bebas ya. Teman-teman mau pakai var atau mau pakai string silakan. Oke. Tapi ada juga tim yang dia itu pengennya pakai tipe data semua teman-teman. Nah, kalau teman-teman dapat tim yang seperti itu ya otomatis teman-teman kurangi ya menggunakan var-nya. Gunakan saja yang string. Itu pun nanti bisa di ini teman-teman. Bisa di apa ya? Jadi di Dart itu ada yang namanya linter, oke. Itu bisa teman-teman gunakan untuk mendeteksi ya. Kalau misalnya nanti tim teman-teman ada yang membuat variabel tidak menggunakan tipe data, ya. Gunakan tipe data misalnya. Data. Nah, nanti di linternya itu akan muncul nih di sini error, kayak peringatan gitu, teman-teman. Gitu. Oke, seperti itu sih. Terjawab atau masih bingung? Cukup Mas, cukup. Oke. Oh, satu lagi. Oke. Silakan. Apa namanya? Ini tapi nggak terpengaruh terhadap performa coding kita gitu Mas. Oke. Penentuan jenis variabel seperti ini. Iya. Performa yang jelas pengaruh sih. Jadi secara performa ya, sebuah variabel ya, yang ada tipe datanya sama yang dynamic itu performanya lebih cepat yang ini. Ya memang nggak kerasa sih ya kalau teman-teman bikin aplikasi apa, bikin aplikasi yang masih sederhana ya dan apa namanya variabelnya masih sangat simpel itu nggak terlalu ini sih, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kelihatan perbedaan performanya. Tapi secara performa ya lebih cepat kalau misalnya teman-teman tulis tipe datanya yang nomor 4 ini. Gitu. Basically Baik Mas, terima kasih. yang apa ya, yang nilainya itu bisa diprediksi itu lebih cepat sih.
Kayak gitu. Oke, Cukup Mas. Terima ya, kasih. siap. Mas Ada tanya Mas. silakan. Mas ini materinya nggak sampai ke akses database ya? Database nanti ada di Consume API ya, di sini nih. Nanti ada kok di Mid 11 ya. Tapi bisa jadi beda ya. Ini kan saya ada tambahan, ada update ya di batch ini. Mungkin nanti di Mid 12 atau 13 ya. Itu ada. Kita belajar consume apa ya? Consume API. Nanti Untuk sih, CRP gitu ya? ya betul. Oke, makasih Mas. Ya, siap. Oke. Ada lagi teman-teman? Ya tidak ada, saya tutup dulu teman-teman. Permisi, saya ingin bertanya. Ya, silakan, silakan. Ini anak untuk Flutternya, apakah ada tutorial untuk penggunaan API, penggunaan Postman atau gimana gitu? Postman. Untuk integrasi API. Integrasi API ada. Integrasi API ada. Nanti kita ada ya. Di Mid 12 atau 13 sih nanti ya. 12 atau 13. Cuman kalau Masnya pengen lihat yang sudah ready ya di sini ya. Bisa dilihat di Mid 11 nih. Di Batch Cafe. Itu ada. Oke, makasih kan. Oke. Oke, teman-teman. Kita lanjut di grup ya. Terima kasih yang sudah join. Selamat malam, selamat beristirahat. Thanks waktunya. Thank you. Terima kasih Mas. Thank